primary school. Ya. Dan seterusnya saya di English College, Maktab Sultan Abu Bakar. In Johor also? Ya. Baru-baru ini kita telah ada satu 100 years of celebrating. Yes. Masya Allah, I sat in the committee on Insya Allah, and then Sultan Johor is one of the ex-student, and Menteri Besar sekarang ni pun ex-student. Jadi satu alumni ya Pak? Ya. Melangkumi 100 tahun. Masya Allah, it was very successful. Dan until now still masih berdiri seperti itu ya? Ya, Alhamdulillah. Lepas itu saya cerita pasal saya. I was a musician. Pas ago ya. I play a lot of instruments. And masa selepas sekolah, saya nak pergi ikut this French couple melari di dunia. Saya masa itu main organ dan piano. Tapi ibu saya cakap, kalau anda menjadi musician, apa boleh buat? So I chicken out. Jadi saya okeylah saya belajar. Masa itu saya tak nak belajar. Jadi boleh dibilang Bapak dulu zaman kecil bandel ya Pak? Nakal. Yes. Wallahi saya tak pernah isap rokok. Tapi saya kena public caning. Di halayak ramai mengatakan saya isap rokok. Jadi saya memang pada masa itu saya tak puas hati. Tapi ke belakang ini saya akan jumpa, kalau jumpa headmaster saya akan cium tangan dia. Betul. All my teachers make me what I am today, especially my parents. And then saya nak belajar di Singapura. Tapi saya belajar di Singapura. Tapi saya campur orang yang bekerja. And then saya nak kerja. Jadi mau kerja pula. So I was working for multinational company in Singapore. And then shortly I went to they put me in Johor Bahru. I was one of the top salesmen, sales boy. Jadi marketing communication memang harus dulu ya Pak ya. No problem at all. But saya masih dalam sanubari hati saya, memang saya nak belajar engineering. Tak ada before that saya ditawarkan dekat Manchester School of Music di United Kingdom. Memang nak pergi. Itulah yang anak muda ya Pak ya. Saya tak nak duduk di rumah, belayar saja. Tapi saya ni anak mak, jadi apa-apa mak kalau mak cakap pun harus turut mak ya. Sampai tu saya sekarang saya ada pengganti mak. Mak dah dan sekarang ada di samping kita ya. Dia lah mak saya, dia lah semua sekali, dia duduk dengan saya. Alhamdulillah. Terima kasih mak dah. And then saya sanubari saya memang nak engineering. Tapi tak ada kesempatan. Saya bekerja dan saya tabah bekerja siang malam. Memang kerja saja. Kerja for company. Alhamdulillah company ni tengok saya boleh bekerja keras ya. Dia maklumkan saya
jadi manager di apa nama Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia. Di situlah saya tak toleh belakang. Saya kerja sampai fokus ya Pak? Ya, fokus. And then saya jumpa isteri saya. Alamak. Bapak menikah di usia berapa boleh tahu Pak? Sorry? Menikah di usia berapa? 21, 22 tahun. Cepat ya? Ya. Waktu saya ada cucu dah 7. Sekarang cucu sudah 7 nih ya? Masya-Allah 7. Insya-Allah ada saya cakap dengan anak-anak saya suruh sikit. Suruh sikit. Iya. Apa nama saya bermain dengan cucu lah, enak sekali. Dan alhamdulillah lepas itu saya pun buat company saya sendiri. Own company. Yes, own company. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada duit sikit. Dan tahun 80 saya menunaikan fardu haji. Masya Allah, pertama ya Pak? Pertama dengan isteri saya. Saya balik rumah, saya cakap sama isteri saya ada duit. Kalau duit ni kita lenjingkan. What is lenjing in Indonesia? Kita joli lah. Oh, okay. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tidak sunnah, masa zaman jahil, zaman jahiliyah dulu kala. And then saya alhamdulillah saya menikah dengan isteri saya. Papanya adalah satu mertua saya adalah satu cikgu agama, ustaz. Yeah. And then alhamdulillah dia sedikit sebanyak ajar saya, kasih advice ya Pak ya. Ya, Masya Allah. And then masa saya register kepada tabung haji, saya cakap dengan tabung haji punya manager, kawan saya di college, please don't tell anybody. Saya keluar dia telefon bapa mentua saya. Bapa mentua saya masa balik, dia tunggu dekat pintu, dia follow saya. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Awak deraja saya pergi haji. Masya Allah. Saya ikut dia. Saya memang satu pun tak tahu tentang haji. Belum paham sama sekali. Memang tak tahu. Allah tu bukakan hati saya. Saya mengadakan haji dengan bapa mentua saya. Apa dia buat, saya buat. Iya. Karena orang awam nih Pak ya, di jalan kita ikut seperti itu ya. Apa saya buat. Alhamdulillah. And then saya berkenal dengan sunnah lah. Itu shortkan. Saya berkenal dengan sunnah tahun 1990. Oh, sudah lama sih ya Pak ya? Ya, tak lama juga. InsyaAllah Dr. Abdul Yasin yang introduce sunnah. And then satu lagi Ustaz Husaini. Ustaz Husaini. Ya, last time come to Batam. Ya, saya kenal dia dulu lagi apa nama Abdul Yasin doktor. When dia balik daripada Madinah, saya belum menikah lagi, saya dah kenal dia. But dia balik, dia terlampau muda. And then dia pergi ke Hong Kong and China, dakwah dia tak balik berapa tahun. Dia balik, dari situ saya mula komunikasi dengan dia. Sebelum tu dengan Dr. Abdul Yasin, ya. And then apa nama, saya duduk di Dubai. For how long? Of 7 years. Lama juga 7 tahun ya Pak ya. Tapi masalahnya saya nak cakap Arab,
Tak bisa. Bukan tak bisa nak cakap Arab, tapi orang-orang Arab nak cakap dengan saya orang putih. Jadi Bapak mau ngomong Arab, dia mau bahasa Inggris gitu. Dia nak polish dia punya Inggris, saya nak belajar Arab. Jadi nggak matching ya Pak ya? Ya. So macam-macam saya di Russia, saya di North Africa, West Africa, di Middle East, di Kanada pernah juga katanya ya Pak? Canada no. Tak China, Russia, di Turkmenistan. Alhamdulillah, itu satu negeri Islam yang saya Masya Allah kagum. Boleh Uzbekistan tadi ya? Turkmenistan. Saya duduk di Ashgabat. Iya. Operation office saya di Tumin Bakshi. Yes. And then 86% orang Islam. Tapi Masya Allah, ada yang tak tahu mengucap pun ada. Tak tahu mengucap dua kalimat syahadat pun. Yang driver saya tanya, nama dia Salman. Salman. Salman, awak tak semayang? Saya tengok awak semayang. Saya semayang. Bila awak semayang? Saya semayang 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Yes. Kerja dengan saya mesti solat. Dia kerja dengan saya, tapi solat jemaah tak tinggal lah. Alhamdulillah, kerana dia bawa ikut saya. Bosnya. Macam-macam. Bila kita di luar negara, kalau kita lihat daripada mata kaca Islam, macam-macam kerana macam-macam different. This is culture. Yes. Depend on the area ya. Yeah. You should be Islam first, then culture. Yes. But culture first, then Islam. Itu susah Pak. Ya. Satu kali saya banyak ustaz saya tanya, why? Kenapa Allah SWT menurunkan Islam through Rasulullah SAW dan Muhammad? It's because the dark age, jahiliyah. So dia nak eradicate kan. But sekarang patah balik. The world is round. Kembali seperti dulu ya. Ya, itu. Dan saya cukup sedih di luar negara, di negara alhamdulillah, negara Malaysia ini alhamdulillah dan banyak dah mengikut sunnah, especially the young ones, especially. Karena mereka udah melihat dalil-dalil seperti itu, kayak ada dasarnya basic, sehingga dia mudah menerima halnya seperti itu ya Pak. Macam dulu kalau kita bayangkan orang tua saya, nenek saya, tok nenek moyang saya, kita dependkan dia jabatan agama saja. Tapi sekarang budak-budak ada internet, ada Google. Satu gadget aja udah bisa melihat dunia dan seisinya. Yes. Dulu memang tak ada, sekarang sudah ada. Saya nak sikit advice to all of our listeners. Orang tua-tua, orang tua-tua, listen to orang muda. Oh gitu sekarang Pak ya. Jadi nggak boleh angkuh sekarang sama anak-anak Pak ya. Karena dunia sudah berubah seperti itu. Yes, it's totally different. Yes. Macam saya bukan bulat-bulat mengasihkan anak saya perniagaan. Tapi saya masih lagi monitor. Tapi yang penting sekali saya jaga keagamaan dan keuangan. Keuangan also. Spiritual and financial. Financial. Alhamdulillah anak saya take over. Anak lelaki saya. Yang tua ya? Anak perempuan saya
tak nak kerja dengan saya. Oh, perempuan nggak mau kerja ya? Ini cerewet jangan-jangan bapaknya nih. Ya, dia kata curi dengan bapak. Tapi saya very open. Pak Ungku, saya pernah dengar kabar dari istri Bapak dan Makda juga, Bapak pernah mengalami stroke sehingga ada beberapa waktu Bapak tidak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Boleh sedikit cerita Pak, kok bisa Bapak bangkit dari keterpurukan ini? Mungkin ini salah satu semangat juga buat pendengar Hang FM yang sedang mendengarkan saat ini, yang sedang kondisi lumpuh juga atau seperti sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Boleh sedikit asal mula Bapak lumpuh dan bisa semangat ya, semangat Bapak sehingga sekarang subhanallah kembali normal seperti biasa ya Makda ya. Insyaallah. Ini saya diserangi stroke. Sebelum saya pergi ke Tanah Haram ke Mekah, sebelum saya nak lagi 3 hari nak bertolak. Oh ini belum stroke Pak ya? Ya belum stroke. Lagi 3 hari nak bertolak, saya tengah kemas barang. Lalu kawan saya yang ejen di Mekah, ada di Kuala Lumpur. Dia telefon sama saya, boleh kita minum kopi? Saya tengah beginilah saya tengah kemas, nak bertolak pergi Mekah. That was the last talk in my before my stroke. Saya pun alhamdulillah saya tidur pukul 4:15 pagi saya bangun. Saya tahu badan saya macam berat. Berat dan it's not normal. It's not normal. Tapi waktu mau tidur tuh nggak ada kejadian apa-apa seperti itu. Ada satu tak ada. Saya bangun tidur, saya nak pergi ke kamar mandi. Saya fikir, kenapa saya nak pergi sini? Saya balik, saya pergi lagi. Kenapa saya balik? And then saya pergi lagi nak tekan Swiss. Swiss apa? And then istri saya langsung hilang semuanya ya. You nak pergi kamar nak cuci muka wudhu. Saya buka ni. And then saya masuk. And then saya urinating. And saya nampak saya tak istinja. You tak istinja. Saya diam, tak boleh kata keluar. Tak boleh keluar. Saya pun buat, saya tidur di sebelah ni. Dia kata, kenapa you? Saya diam. Dia pun panik. Dia pun ambil darah, cocokkan, tengok darah 6.3 I think. Alhamdulillah. Jadi dia pun tengok saya dah macam gitu. Saya tak bual, saya tak shit pun saya tidak. Memang diam 1000 bahasa gitu ya. Saya tahu my body is not normal. I know. But saya tak tahu. Lantas isteri saya kejut, anak saya baru balik dari Spain. Terus bawa ke hospital. Alhamdulillah hospital dengan rumah saya tak jauh di Kuala Lumpur. Saya pergi, doktor kata it's sign of stroke. Saya dengar, saya cakap. Bapak dengar? Dengar. Dia kata boleh tulis nama. Saya boleh. Saya pun ambil pen, dia bagi pensel. Masya Allah, saya tu lupa nama saya sama. Masya Allah. You cannot write anything Pak itu. I cannot write. You cannot remember. I cannot remember. But I can remember my wife, my daughter. Masih ingat anak. Tapi saya lupa siapa aku. Oh Masya Allah. Takut. Jadi
isteri saya bertelefon semua sekali. Ini within berapa jam, the whole world knows my family, especially your health, your condition. Yeah. And then the people from Mecca who's waiting for me. Yes. Ada 3-4 family hari Jumaat terus pergi Masjidil Haram dan berdoa bersama saya. Alhamdulillah. Itu yang saya lepas kan kita di Mekah dengan di Malaysia 7 jam difference. Masa doktor datang, doktor semua saya dengar dia cakap, doktor kata memang susah. Patient aku mesti nak cakap kata. Saya dengar doktor punya bincang. Ini saya but saya boleh solat. Saya solat subuh, isteri saya otak saya blank, saya action saya. You cannot remember what you have to say during the salat. I don't remember, but I can solat. But the movement you still remember. Yes. Only the movement, yeah. Only the movement. But the surah you forgot. Completely. Masya Allah. But I do action. Yeah. And then macam sebelah itu doktor pun kata macam itu, saya pun dengar saja. And then pukul 2 kita punya time. 2 kita doktor tanya kali, siapa nama kamu? Siapa nama saya? Alhamdulillah, bila saya tinggal dalam asman, nama saya cakap je, nama saya Engku Mohsin Engku Muhammad. Alhamdulillah. Itu doa. Ya. Sahabat-sahabat keluarga yang. Iya. Saya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya nak sedikit advice. Yes. Siapa-siapa yang kena stroke, tak boleh cakap. Please baca Quran. Saya tak berkita baca Quran. Resi saya bacakan. Wallahi memang susah. Betul. Tapi baca. Dia baca. Saya baca sampai lembutkan Hati kita. Hati dengan lidah. Iya. Kerana doktor kata sel saya sudah mati, speech sel sudah mati. Dia kata. Tapi Allah Maha. Masya Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, dalam beberapa bulan saya bercakap, tapi bercakap la ilaha illallah. Ya. Tapi saya bila saya dengar Ayatul Kursi, saya tak lupa. Masya Allah. Pertama sekali Masya Allah. workshop. Because ada cerita sebelum saya nikah dengan saya punya isteri, bapa mentua saya cakap, ada satu kita majlis baca Ayatul Kursi 1,000 kali. So you join lah Pak. Ya. Pasal saya join pasal makan sedap. Nasi minyak ya. Saya suka Nasi minyak boleh kambing. Masya Allah. Di situ saya pun hafal. Sampai lah 1000 times soalnya. 1000 times. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan saya punya bapa mentua, mak saya, bapa ayah saya, adik abang-abang saya yang dah meninggal dunia, untuk Allah SWT mencucur rahmat
Abu Azizah, seorang Pak Ungku Muhsin ini orang tua kita, pemberi inspirasi yang sangat bagus juga, menyemangati, dan juga beliau sudah makan asam garam. Nah, betul, yang lebih banyak kita tanya ke beliau, arti sebuah keluarga bagi seorang Pak Ungku Muhsin apa sih? Gitu? Sebelumnya saya mau komen mengenai apa yang beliau ceritakan barusan. Ya, sahabat Hang dimanapun Anda berada, itulah tadi ada sharing daripada Pak Ungku mengenai apa yang berlaku dengan beliau, yang menyebabkan beliau lupa dengan nama dia sendiri ya. Ini adalah gejala stroke. Tapi apa yang mengembalikan itu semua adalah ingat kembali kepada Allah ya. Alhamdulillah beliau tidak lupa dengan the movement of salat, dukungan keluarga dan membaca ayat-ayat Allah ya. Dan ini semoga menjadi inspirasi bagi kita ya. Ini sangat terharu. Saya sangat terharu mendengar cerita Pak Ungku ya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Dan bahwasanya Allah itu berarti sayang dengan kita Pak Ungku. Ya. Allah mengingatkan kita dengan berbagai cara. Benar sekali. Seperti ada yang diambil putra putrinya, ada yang diberikan penyakit. A few days ago. Yang terjadi dengan salah satu keluarga kita sendiri di sini, dan ada yang diambil hartanya. Itu kita jangan berprasangka buruk, bahwasanya itu Allah sayang dengan kita, Dia inginkan kita kembali kepadanya. Masya Allah ya. Terima kasih Pak Ungku. It's a wake up call. Benar sekali Pak Ungku. Iya benar. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi kita tanya, keluarga itu kadang sebagian orang merasa itu tanpa keluarga dia akan kebingungan untuk hidup seperti itu. Nah, bagaimana seorang Pak Ungku melihat keluarga besar Pak Ungku? Ada Kak Huda di sini, ada Makda, terus ada putri Pak Ungku, dan ada putra-putri Pak Ungku yang mungkin sudah berkeluarga dengan putra-putri, dengan cucu-cucu Bapak yang mungkin ada yang nggak bisa bahasa Indonesia barangkali Pak, bisanya bahasa Inggris saja. Nah, Alex and Esther. Silakan Pak Ungku. Masya Allah. Saya pada mulanya anak saya yang nombor satu, Ungku Muhammad Bakli Shah, dia belajar di Australia. Dan saya cakap dengan dia, tolong bawa belajar betul-betul, kirimkan duit sekali. Dapat 1 degree, Alhamdulillah. Tapi dia bawa 1 degree dan 3 sertifikat. Yes. Dia bawa 1 degree, Alhamdulillah, economics. Dia bawa 1 sertifikat nikah dengan nikah. Alhamdulillah, di negeri Kangguru ya. Ya. And then ada 2 anak bersertifikat 2. Bonus Pak. Ya, dia kata Bapak nak 1 sertifikat, saya bagi Bapak 4 sertifikat. Masya Allah. Ya, itu rahmat Allah ya. Alhamdulillah. Anak saya alhamdulillah, dan yang satu bernikah dengan Australian, yang kedua bernikah dengan New Zealand. Saya ada cucu 4 kangaroo dan 3 kiwis. Masya Allah. Saya lupa pertanyaan Bapak Jaka tadi. Family, arti family bagi Bapak. Arti keluarga bagi Pak. Keluarga. Saya sudah bernikah dengan Hajah Nur Huda binti Haji Komasi selama 37 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita asam garam di rumah sudah terlewati ya, ada tapi alhamdulillah saya tak pernah bertengkar dengan dia pasal duit. Masya Allah. Tak pernah. Kita selalu bertengkar kerana ideologi. Okey. Ya. Ideologi. Macam-macam ideologi juga agama saja. Iya. Tapi kalau saya
dia very emotional, saya diam. Enggak, karena sebelum saya talk show ke Bapak, saya coba menarik informasi dari keluarga terdekat Bapak. Bapak itu nggak bisa yang namanya menolak permintaan orang, karena ketika Bapak ke luar negeri, ke Aussie, ke Amerika, ke England segala macam, pulang ke rumah itu membawa parfum dan sebagainya. Itu artinya Bapak ketika ada SPG ada penjual lewat memaksa Bapak untuk beli, meskipun Bapak tidak butuh barang itu, Bapak terpaksa beli. Benar nggak sih, Pak? Sehingga di rumah Bapak katanya banyak parfum-parfum yang tidak terpakai gitu. Salesman came to your house, you cannot refuse. Masya Allah. Saya kalau ke luar negeri, satu bag khas untuk cucu-cucu dan anak-anak. Oke. Oleh souvenir. Kalau kita pergi 2 bag, saya bawa balik bag akan beranak bagnya. 5 atau 6 bag. Dan memang saya suka beli-beli dan bagi siapa-siapa yang datang ke rumah ziarah diberikan hadiah-hadiah ya. Memang saya sebab tu nama saya Muhsin, insyaallah Muhsinin. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Memang saya pasal saya rezeki itu memang datangnya daripada Allah Taala. Dan saya cuma amanah saja. Betul. Titip. Ya. And kalau saya ada RM100,000 rupiah dalam kocek saya, masih bukan saya punya. Betul. Macam-macam boleh berlaku, bukan saya punya. InsyaAllah lah. Alhamdulillah saya telah ini arwah mak saya kata, biar genting, jangan putus. Ya. Masya Allah. Itu pepatah orang tua betul tu ya. Ya, betul. Dia memang saya dibesarkan orang tua saya, mak saya memang suka bagi-bagi. Muhsinin ya. Ya, memang dia suka. Masya Allah. Dia memang dia suka. Ayah saya ni he's a joker. Nurun ke anaknya ya sebenarnya. He's a joker. Dia tak pernah jerit, tak pernah dia diam ataupun dia buat kelakar. Memang kelakar. Dan lagi satu saya if I can advise lah for young couples yang baru berumah tangga, saya ingin saya sarankan, kita suami isteri mesti tak ada batasan, tak ada jangan ada rahasia-rahasia. Rahsia. Saya isteri saya nak tengok telefon saya, go ahead. Saya kena kita memang tak ada tidak ada dusta di antara kita ya, Pak. Tidak ada rahasia-rahasia. Dia punya duit, saya punya. Saya punya duit, saya punya. Oh gitu. Tapi the best wife, apa nama, dia alhamdulillah baca Quran every day. Subhanallah. Every day. Kalau saya tidur saya tengok dia tengah baca Quran. Dan successful for every man behind there is a woman. Sure. Betul. Kalau dua tak betul, habis. Kita mesti ada kesefahaman. Jangan sehati ya. Orang Melayu patah kata Melayu Johor, anak dia kentut besar, kentut kecil, cakap. Kan
ikut. Oke. Jadi tak ada yang kita sembunyikan. Tak ada yang sembunyikan. Jadi kan ada orang, maaf kalau ada yang kentutnya tak bunyi, ada yang bunyi. Jadi semua mesti tahu, kasih tahu. Itu ibaratnya pepatah ya, gambaran bahwasanya antara suami istri memang tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan, mesti terbuka ya. Nah, kita kembali ke keluarga nih Pak Ungku nih, Abu Azizah. Karena di Riau kan memang banyak nih keluarga, mungkin di Raja Johor dan sebagainya. Nah, biasanya sih mohon maaf Pak, di mana-mana biasanya kalau ada keluarga Raja Johor atau apa, bukan Johor aja, semuanya ya, mungkin menjaga jarak dengan rakyat jelata lah dibilang ya, atau mungkin masyarakat umum. Bagaimana Pak Ungku melihat seperti ini? Karena memang beda kan, raja ya raja, seperti itu, keluarga raja ya keluarga yang maybe eksklusif one. Ketika ada bertamu mungkin ada sedikit sekatan-sekatan. Namun kami dari Radio Hang FM sempat bertamu ke rumah Bapak, bukan sempat tapi berkali-kali ya. Itu saya lihat tidak ada sekatan. Itu bagaimana Bapak melihat? Sekatan yang macam mana tuh? Maksudnya tidak ada perbedaan antara Ungku, Datin dan Bapak atau Mbak, seperti itu loh Pak. Saya terus saya cakap, derajat is not in my mind. Subhanallah. Semuanya orang sama. Yes. Kalau mati sama. Di Mekah semua sama. Di Ukuf baju putih, ikhram putih sama. Raja ke di Raja Jelata ke? Ya, sama. Jadi kita terpanggil. It's the same. Yes. Janganlah kita ada harkat orang martabat martabat ya, kita anak raja, kita no please. Saya lebih suka kalau orang panggil saya Pak Ungku. Pak Ungku. Di Merata saya panggil conference, the World Conference pun address pada Malaysia Pak Ungku. Semua sekali panggil Pak Ungku. Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat beliau mungkin yang boleh disebutkan. Pak Ungku ada mungkin sahabat-sahabat Bapak di Malaysia, di Singapura atau di Riau, Indonesia barangkali yang mungkin sudah lama tak bersua ya, mungkin mendengarkan keluarganya atau keponakannya atau istrinya sedang mendengarkan Hang FM. Boleh Pak disapa, kirim salam. Saya nak, kalau boleh saya nak, ada satu sahabat saya nama Hartono. Hartono. Melayu? Dia orang bahasa Cina. Orang China. Chinese Indonesia. Namanya Pak Hartono. Memang kawan karib saya dulu. Saya sama-sama dengan dia. Pak Ako ya kata Bapak ya? Pak Ako. Nama Cina ya. Yes. Saya racing dengan dia di Tanjung Pinang, di Penang, di Johor Bahru. Kita selalu racing, main boat. It's the most popular name in Batam ya, especially. Not only in Batam, Kepri Riau. Even he's also quite popular among Indonesian businessmen ya. Sure. Insya Allah kalau memang ada keluarganya mendengarkan, dia juga mempunyai beberapa properti lah ya di sini. Saya ingin benar-benar sangat jumpa dia. Saya ada cerita aneh dengan Please say something to him, Pak. Masa saya menziarahi di Tanjung Pinang, dia bagi saya special boat dengan juragan yang mana saya nak pergi. He really take care of me. Dan basic ada satu kali racing, boat dia terbalik. Jadi he was hospitalized. Masya Allah. And dia cabut daripada hospital, saya bawa dia cabut dia pasal dia tak nak duduk hospital. Jadi minta Bapak ini ambil. Ambil dan kabur. Ini race again. Ini kelakuan. Masya Allah. Masya Allah. Dululah saya I was a racer. I was biker, Harley Davidson.
masa dululah. Sekarang saya retire. Semoga Pak Hartono atau Pak Ako mendengarkan ya, atau keluarganya, maybe karyawannya mungkin, bahwa ada sahabat karibnya more than 20 years? About 30 years. 30 years. Tidak bertemu ya. One day when we got contact with him, we will inform you the number. Insyaallah. Looking forward. Nah, ngomong-ngomong kan, kalau yang namanya Melayu tidak pernah lepas dari yang namanya Raja Ali Haji ataupun Tanjung Pinang, Pulau Penjengan. Udah pernah ke sana belum, Pak? Ginilah, saya keluarga saya banyak harta di sana, tanah-tanah, keluarga tapi kita bagikan kepada Akib di Museum Malaysia, simpankan all the agreements and all that, mapping bukan dalam kertas, dalam kain. Oh, zaman Dutch dulu ya. And then dia punya agreement, one in Dutch, satu lagi bahasa Indonesia. Handwritten. Tapi saya memang history ni saya tak berapa cenderung. Rumah saya ada banyak antik. Masa saya kecil-kecil, hari Jumaat holiday, arwah ibu saya selalu mengatakan kena bersihkan. Saya sampai saya fed up. Saya kata satu hari memang saya tak nak bersihkan. Masya Allah, masa setelah benda meninggal, saya cakap saya tak nak satu antik-antik. Siapa adik-beradik nak ambil lah. Adik-beradik jantan saya memang tak ambil. Kerana kita fobia hari-hari Jumaat tak Jumaat bersihkan. Baik. Yang sister semua alhamdulillah. And if saya punya adik di Paka, sister Engku Saratul Baria, if she's hurt, confirm is this true or not, that the girls all have the antics. The boys don't like saya that. telaten membersihkan ya Pak ya. Tiap minggu pasal Raja Haji, saya pergi ke kuburnya. Dan saya pergi istana-istananya seperti Bandung. Saya pergi di Pulau Piring. Ada sejarah Pulau Piring yang kalau orang nak kahwin seperti itu ya, jumpa piring pinggan. Saya tak tahulah atau benar atau tak benar ya. Jadi saya pergi di apa nama Tanjung Pinang. And then saya banyak ziarah. Yang aneh sih, batu nisan dibuat oleh batu nisan made of batu karang. Yes. Itu yang saya memang kagum. Batu karang semua batu nisan. InsyaAllah. Dia ukir batu karang tu. Kita kalau batu karang, kita masa saya kecil dahulu ambil batu karang, rambut pendek, kita asah dia rambut, and then dia akan tarik rambut, sakit. It got magnet ya. Alhamdulillah. Nah, baik, berarti memang kita sudah bertanya semua. Kita coba tanya dulu sosok di belakang dia siapa. Kita tanya Kak Datin Huda ya, biar kita lebih familiar dengan Kak Huda ya. Kak Huda ya. Boleh Kak Huda, maybe about 5 minutes. You can just say a few words. Need say something about Pak Ungku, and then Mada also. Okay. And the sisters, ini anak beliau nanti juga. Ini ibunya dulu nih. Iya. Mungkin ada kelakuan Pak Ungku yang lucu yang belum kami ketahui nih, Mak ini. Silakan. Oh, penyegahan. Baik, kita ke ini anak bungsu.
Not Balkis. It is one of the ini family time. Yeah, Balkis, come you can sit here. Come. You can sit here and Nah, sure. Nah, boleh sahabat Hang, kita sedang kedatangan tamu dan kita sangat merasa terhormat ya dapat kunjungan dari Pak Ungku dan keluarga besar. Bersama kita ada istri beliau, Kak Nur Huda. Kemudian juga ada Mak Dah ya. Kemudian ada putri beliau ya. Boleh diperkenalkan dulu Pak Ungku? Ungku Putri Balkis ya. Dan rumah penyatuk saudara boleh sebutkan. Hajah Nurma alias dan suami Encik Haji Nasaruddin. And then one more, this one. Saya punya gubernur. InsyaAllah. Apa nama, Encik Hadi. Dan dia punya wife governor. Dia wife governor. Syeda Cafe. Jadi udah pernah makan asam pedas Syeda Cafe, Pak? Masya Allah. Selalu ya? Ya, selalu. Many times ya? And free. Jadi sering datang. Kak, boleh sedikit cerita all about Bapak, ayah atau mak? Apa pandangannya? Pandangan seorang anak muda terhadap ayah dan ibu. Pandangannya mengenai Pak Ungku. Mungkin pendidikannya dipaksa nggak? Ini harus masuk university ini. Kakak mau masuk university tapi Bapak harus yang ke B atau ibu harus yang ke C gitu loh. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Well, saya cakap Melayu. In English okay. In English okay, mix okay. Mix ya. Well, my father has always been like a source of beam light to me. I always look up to my father. Dia seorang lelaki Melayu yang terakhir. Jadi saya ada ikut sikit lah dia punya characteristic because he likes to travel around the world kan. And he always be the person who would travel not just one place like common commercial places. He's always he travels to like Turkmenistan, North West Africa, all these places. So saya pun terikut jejak langkah dia lah. Saya pun tak duduk di Malaysia sangat. Saya pun bermastautin di Dubai also. Di Spain, di Amerika. Jadi saya ikut jejak langkah dia lah. Kemarin ambil kuliah di mana? Di Spain. Di Barcelona. So saya suka, orang lain semua suka belajar di Amerika, Australia. Tapi saya ambil tempat yang orang selalu pergi. Why? Because I always like think that ini one of the places that one of the to go the off the beaten path. And selalu ibu dan bapa saya selalu jangan ikut orang gitu. Have your own mind. Ikuti kata hati ya. Ikut kata hati. Tapi still be true to yourself lah. Be ingat Allah and and then bapa saya selalu nasihati saya lah. Just to be ingat keluarga, ingat nama keluarga saya. Bawa nama baik ya. Walaupun di mana saya berada, memang ingat nama keluarga lah. Jadi sekarang memang jarang stay di Johor lah ya. Artinya paling beberapa bulan pergi lagi. Kalau saya di negara lain, kalau pergi saya selalu dengan embassy semua alhamdulillah kenal bapa saya. Jadi mudah. Mudah ya. Kalau pandangan kakak terhadap seorang ibu bagaimana? Apakah mungkin tiap hari SMS, udah makan belum, udah sholat belum, udah ini belum? Apakah ibu suka udah suka marah-marah atau bagaimana? Atau morning call pagi-pagi atau jam very strict? They say like I am my mother's daughter. Meaning like we are so similar, but we cannot bertemu muka. Jadi ibu saya close dengan dia lah in terms of kalau ada cerita saya selalu cerita dengan dia. Dia selalu nasihatkan saya pasal agama. Walaupun saya belum lagi mengenakan hijab, tapi dia selalu
In process. In process, insyaAllah. Doakan terus. Amin. Amin. Ya. Jadi ibu saya selalu nasihat. Ada cita-cita nggak sih? Cita-citanya apa gitu loh, kakak? Mau menerusi bisnis bapak atau punya usaha sendiri? Atau katanya anak-anak perempuan nggak mau ikut orang tuanya katanya kerja ya? Saya pernah bekerja dengan bapak. Kenapa berhenti? Gajinya kecil atau gimana nih? Hidup senang lah boleh dikatakan. Okay. Alhamdulillah. Tapi saya ni jenis yang suka buat sendiri. Oke. Kalau hidup senang sangat, rasa macam tak grow. Iya. Gitu. Jadi saya ingin punya tantangan seperti itu ya. Tantangan apa? Challenge. Ya. Saya suka challenge. Jadi alhamdulillah lah. To me, like by traveling, I learned a lot about Islam. Yes. And then when I was living in Spain, I was living in Andalusia, the south of Spain. Jadi I bawa masa saya punya graduation, saya bawa ibu bapa saya pergi tengok Alhambra. Islamic history of itu kebesaran Islam masa dulu. Kebesaran Islam di Spain. 800 years. 800 years. Masya Allah. Ya. Jadi jadi kita pergi itu kita nangis rasa kebesaran Islam. And at that time in Europe it was like the dark ages. But di Andalusia, di North Africa, di Iraq, Baghdad semua itu macam New York and London of now, all the roads has like lightings and icon. Very very it was very at that time it was a prime time for Islamic civilization. So saya suka belajar ini history. Kita tahu kebesaran Islam berkunjung ke mana-mana tempat. Betul. Seperti itu. Ya, itu membuktikan bahwa Islam bisa berjaya. Dan apabila Islam ingin berjaya, you have to come back to Al-Quran and As-Sunnah. That's all. Tapi kalau Lebaran masih pulang lah ke Johor ya atau ke KL? Lebaran pulang ya, kumpul semua. Tapi kita selalu dulu masa my parents were living Dubai, kita Lebaran di sana. Seronok lah Lebaran di negara luar kan. Iya. Pak Ongku, ada nggak sih pesan-pesan buat cucu bapak? Kan cucu udah 7 tadi ya. Ada pesan khusus kak? Cucu pertama harus jadi ini, cucu kedua harus jadi ini, seperti itu. You let them to choose themselves what they want to be. I let them choose themselves. Where I am concerned, I have give full education. That's right. Islamic and for their life to the son and daughters. That's right. Now it's their call. It's not my call. Sure. But inshallah, I can if anak-anak ni selalunya tak cukup duit saya. Tetap ke orang tua ya. Orang tua juga. Jadi Pak Ongku tidak mau memaksakan. Yang Pak Ongku jati diri sendiri ya. Pak Ongku menyiapkan pertama kali pendidikan agama mesti kuat. Kemudian pendidikan yang lainnya untuk masa depan mereka ya. Jadi mereka boleh seperti itu ya. Mereka boleh memilih keinginan mereka sendiri ya untuk kedepannya. Masya Allah. Orang tua yang sangat bijak, bijaksana. Tidak boleh kita ngobrol Makda? Makda lagi ini kayaknya nih kecapean kayaknya kemarin naik tangga ya. Tapi ada ini bapaknya engineer, anaknya harus jadi engineer. Kalau bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter. Jadi ini kalau Pak Ongku ini ada berbeda. Tapi Pak Ongku kan nggak kesampaian kuliah di engineer, tapi sekarang kan dengan bisnisnya ya udah masuk lah Pak ya. Masya Allah. Even though saya tak sampai jadi cakap engineer. Kerja-kerja yang saya buat semua engineering, all engineering, learning by doing. I can consider myself as a floor engineer. Masya Allah. Semalam dari when we were on the way from Johor terminal to Batam, so I was sitting at the deck. Saya suka naik boat kan. Dia tengok and I had like a free lesson. Itu tugboat, itu like tanker. Jadi itu naval ship. Jadi memang berpetualang lah ya, adventure ya. Masya Allah. Sebagai layman, he is very knowledgeable about his work. Jadi target terdepannya apa nih? Apa yang akan dilakukan dalam beberapa bulan terakhir nih? Mau traveling lagi kah atau seperti apa? Atau stay di Johor dulu sama bapak ibu? Mungkin 2 tahun tadi. Saya akan bekerja dengan
Bapak. Iya, betul. Dengar At the end of the day, is it have term and condition? at the end of the day, walau apa-apa pun, keluarga is the most like yang paling utama. Kalau kita buat mistake ke apa, kalau our family will be there to dokong kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita juga mau mengucapkan selain kepada Pak Ungku dan keluarga, kita ucapkan juga terima kasih kepada Bang Adi dan Kak Ida, karena semuanya karena Allah, dan kemudian melalui Bang Adi dan Kak Ida kita mengenal Pak Ungku. Masya Allah. Salam juga buat Kak Dels dan keluarga besar, dan semua teman-teman yang ada di Kuala Lumpur dan Malaysia ya. Ibu Norma, you want to say something? Enough ya. Kayaknya Pak Ungku udah lapar nih ya. Oh gitu. Iya, kita ini programnya hari ini. Iya. Kita Pak Ungku ada mungkin salam ukuh Pak, silakan mungkin buat keluarga besar Bapak, mungkin teman-teman Bapak yang sudah lama tidak bertemu, silakan greetingsnya Pak. Saya mudah-mudahan Haji Mabrur kepada adik saya yang nak menunaikan fardu haji. Amin. Dengan suami dan anak-anak dia. Masya Allah sekeluarga. InsyaAllah dia akan berlepas tanggal 25 hari bulan September. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya nak pesan. Remember us in your doa. Amin. InsyaAllah. Whatever doa. Satu lagi saya nak cakapkan, tolonglah kalau di Mekah tu, di Madinah tu tanah haram, bukan tanah suci. Iya, betul. Lagi satu saya ikhlaskan, janganlah pakai istilah sembahyang, cakap solat. Betul. Solat. Sembahyang peninggalan Hindu. Sembahyang. Yang widi. Dan saya nak doakan semua sekali pendengar Hang Radio dan saudara-saudara saya, kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah SWT make it easy for us all. Amin insyaAllah Pak. Okay. Kakak mungkin ada say something for your friend and your family, silakan. To all my family and especially my cousins in Johor and Kuala Lumpur, selamat Maju Raya. Dengarlah Radio Hang ya. Jangan lupa Radio Hang. Saya salam sapa juga buat teman-teman di Del's Kitchen. Biar di sana gratis lagi gitu. Iya. Selalu dengar Radio Hang ya. Especially on Saturday at 11, Abu Aziza will host I Love Islam in English. In English version. You know, when we go traveling, Radio Hang memang di mana-mana. Saya pergi traveling kan di China, di Europe semua. Really? Iya, kita dengar. Kalau di bilik tu memang Radio Hang streaming ya. Terima kasih Pak Ungku, Kak Huda dan keluarga besar ya. Iya. Oke, Bu Eko mungkin ada titik pertanyaan buat Kak Huda? No. So time is finished. Kita akan menunaikan fardu salat Jumat. Nanti kita rancangan berlanjutnya kita bicarakan nanti. Iya, insyaallah nanti kita akan bertemu dengan Ustaz Badrul Salam dan juga Ustaz Sinsa Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insyaallah. Terima kasih sahabat Hang, 3 jam saya menemani Anda dari jam 8 hingga jam 11 ini. Saya Abu Abdurrahman dan saya Abu Aziza. Terima kasih kepada tamu-tamu kami yang telah hadir ke Radio Hang Batam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.